Halo sahabat Excellent, jumpa lagi dalam program Excellent Business Owner. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa dia? Dia adalah Ibu Rosi Pakpahan. Siapa Ibu Rosi Pakpahan dan bisnis apa yang digelutinya? Mari kita simak perbincangannya. Halo Ibu Rosi, apa kabarnya? Halo Mbak. Apa kabarnya Kabar Bu? baik, Kabar baik, luar biasa. Ibu nih, sebelum kita memulai lebih jauh nih Bu mengenai perbincangan kita, Ibu bisa cerita ke sahabat Excellent yang di rumah mengenai kehidupan pribadi Ibu dari masa kecil hingga sampai saat ini, bisa juga mengenai background pendidikan Ibu. Bisa disilakan diceritakan Ibu. Oke, terima kasih. Salam Excellent. Saya Rosi Pakpahan. Saya mempunyai cita-cita dan sebenarnya sih tidak mempunyai cita-cita wirausaha, tapi saya mempunyai moto untuk hidup saya. Saya hanya bergerak di bidang dari keluarga sederhana. Orang tua saya itu hanya supir angkot, bapak hanya supir angkot. Saya lahir di Jakarta, tinggal lama dan besar di Depok. Jadi orang tua saya bersama dengan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Pendidikan saya itu sebenarnya semuanya itu tidak dari marketing, tidak ada, dari manajemen juga tidak ada, tapi saya berpendidikan terakhir saya itu di sastra Jepang. Sastra Jepang. Jadi di semasa hidup kecil saya pun saya cuman bisanya ya main, dan itu pun mainnya tidak sebenarnya sih main anak-anak ya. Anak-anaknya itu anak-anak cowok lagi. Jadi mungkin masa kecil saya lah yang paling enak dari kakak-kakak saya gitu loh. Saya bisa banyak teman di sana, di area Depok saya yang paling sampai sekarang saya suka di sini. Jadi di samping itu ya saya hanya anak paling kecil yang dimana hidupnya sederhana, tidak semewah yang Mbak mungkin ini kan bayangkan. Mungkin itu aja kali Mbak. Kalau pengalaman kecil nih Bu, ada nggak sih pengalaman kecil yang Ibu tuh nggak bisa lupain sampai saat ini? Oh iya, nah, ada. Apa tuh Bu? Saya bersama dengan teman-teman dulu masa kecil saya itu ya masih ada zaman main gundu, main galasin, main layangan, itu saya masih alami. Dan saya juga pencinta komik. Di satu sisi pun di rumah saya jadiin buat tempat base campnya anak-anak gitu. Buat ngumpul, buat teman-teman anak-anak gitu. Teman-teman saya itu ngumpul di rumah saya gitu. Jadi tempat basement ya? Iya, ada main gundu, ada main apa sih, dampu juga ada. Iya. Gitu loh. Wah, pengalaman kartu yang kecil-kecil, gambar-gambar komik-komik kita juga masih ada. Wah, pengalaman kecilnya nggak bisa dilupain banget berarti Bu ya? Lebih enak Mbak, nggak ada enak. beban. Oh iya Bu, masuk ke yang Ibu pendidikan nih, katanya Ibu dari sastra Jepang. Iya. Kayaknya rada kurang tidak sinkron ya Bu ya, dari sastra Jepang terus sekarang Ibu membuka bisnis nih. Kita lihat tahu jeletot. Itu gimana Ibu? Kok bisa seperti itu ya Bu? Saya juga nggak nyangka Mbak. Awalnya itu memang saya punya keinginan pun tidak ada. Berminat untuk jadi pengusaha pun sama sekali tidak ada. Jadi di satu sisi saya hanya diamanahkan oleh orang tua sekolah, kuliah, itu aja. Dan orang tua minta untuk sastra Jepang. Kebetulan saya juga tukang traveling, traveling. Saya tidak suka SMA Mbak, saya sukanya traveling. Dan kebetulan saya larinya ke travel. Di satu sesi travel ini juga saya geluti di SMA, di SEMIP, di pariwisata saya ngambil. Saya ngambil tour and travel, terus lanjut ke kuliah saya ngambil bahasa sastra. Nah, sastra Jepang karena saya pikir orang tua saya juga suka sastra Jepang dan punya keinginan untuk pergi ke Jepang nantinya seperti itu. Tapi di satu sisi kenyataannya tidak sinkron dengan yang saya ambil. Larilah ke pengusaha ini gitu, seperti itu Mbak. Tapi saya juga maunya bisa membantu orang tua juga bisa. Kita juga bisa membantu orang tua, terus bisa menjadi panutan juga dan tidak jadi ya tinggal asal nerimu kasarnya seperti itu sih Mbak.
Tapi nih Bu, kalau boleh tahu setelah lulus dari sastra Jepang itu, apakah sebelum menggeluti bisnis kuliner, betul bisnis kuliner ini lah ya, tahu jeletot, apakah Ibu pernah mencoba berkarir di perusahaan, Bu? Iya. Oh, gitu. Awalnya sih setelah saya lulus dari sastra dari kuliah saya nggak langsung terjun ke usaha, Mbak. Iya, gimana? Tapi saya sebagai karyawan juga, dan karyawan pun saya semuanya di perbankan. Oh, di perbankan. Tidak di ini kan, dan dunianya saya tuh dunia marketing semua. Dari dunia marketing yang saya ambil ya semua dari perbankan seperti itu. Mulai dari mungkin bank swasta lah ya, dan terakhir saya ini kan di bank BUMN ini terakhir saya. Dan di masa kerja saya pun sebagai sales atau marketing, saya hampir setiap hari ketemu sama yang namanya pengusaha. Oh iya. Seperti itu. Oh, okay. Dan pernah saya sebelum masuk ke pekerjaan saya di kuliah saya akhir tahun, karena sastra Jepang itu sulit sekali untuk mencari yang namanya kamus dan buku sastra Jepang itu susah dan tidak bisa didapat di mana. Kebetulan saya punya aslinya. Sumbernya ada, dan dari satu buku itu bisa saya gunakan menjadi uang gitu loh. Iya. Saya kerjasama lah sama mantan pacar saya Mantan yang pacar sekarang. aja. Jadi kami punya bisnis kecil-kecilan. Dari situ udah ada jiwa untuk dagang seperti itu. Dan ternyata itu membantu junior saya di kampus. Membantu sekali, sampai saya punya buku aslinya saya itu udah rusak, nggak karuan. Tapi saya bisa membantu teman-teman atau junior saya di kampus untuk bisa menemukan buku yang tidak sama sekali bisa dijual di Indonesia. Berarti naluri untuk berbisnisnya udah ada ya, Bu ya? Sepertinya sudah tercipta di situ. Tercipta, tapi ya? Di salah satu untuk saya selesai kuliah pun saya berusaha untuk mencoba mencari bisnis lain juga, nyoba-nyoba. Saya juga pernah menjadi kita punya bisnis kecil-kecilan sih sebenarnya, Mbak. Dari fotokopian ada, tapi nggak jalan. Terus yang kedua dari voucher pulsa juga tidak jalan juga. Terus yang ketiga itu kami usaha juga di sepatu Blok M. Emper-emper di Blok M itu kami juga jalanin. Tapi ya masanya pun mereka tidak panjang seperti itu. Nah, disitulah saya berusaha untuk mencari putar setir lah, supaya bisa untuk cari lagi yang terbaik. Gimana caranya? Ternyata bisnis itu nggak bisa buat saya bukan jadi pengusaha. Baliklah saya ke karyawan. Balik lagi ke karyawan. Karena ngalamin sempat gagal ya, Bu ya. Selama beberapa tahun jadinya sayanya berusaha untuk menjadi seorang karyawan kembali. Ya disitulah saya mulai karir segala macam. Dari mulai saya menjajah untuk bekerja di dunia perbankan, ya puji Tuhan saya bisa keliling Indonesia juga bisa, keliling luar negeri juga bisa dengan bantuan mereka. Gitu. Jadi karena saya chief target, saya bisa keliling luar negeri juga bisa. Gitu. Itu Ibu udah dari pekerjaan Ibu di perbankan udah keliling luar negeri ya, Bu ya? Ya, karena mereka punya program. Kalau siapa sales atau marketing yang bisa chief target penjualan dia, dikasih bonus seperti itu. Bonus untuk bisa ke luar negeri. Lalu kenapa Ibu keluar dari pekerjaan Ibu terakhirnya ini? Nah, justru itu, Mbak. Apa? Karena setiap hari saya balik lagi ya, setiap hari saya ketemu sama pengusaha. Dan pengusaha itu satu, enaknya waktunya fleksibel, dia pegang, nggak diatur orang. Yang kedua, inovasi kemana aja segala macam ngebuat untuk menjadi berkembangnya bisnisnya itu dia sendiri yang nentuin. Jadi nggak ada orang lain boleh nyetir, kecuali kalau misalkan mungkin keluarga hanya bisa membantu untuk bisa menjadikan usaha ini jadi maju, tapi tidak menjadi kunci kesuksesan untuk jadi buka usaha. Nah, karena setiap hari saya ngelihat itu pengusaha megang duitnya banyak, merah semua, ya kan? Terus omsetnya gede banget. Nah, itu saya tergiur gitu loh. Jadi muncul lagi nih di benak saya,
kayaknya enak juga jadi pengusaha ya gitu loh. Coba lah ya Nah, gitu. tapi saya nggak mau lagi coba yang ece-ece lah kasarnya, yang tidak ada pegangan untuk kayaknya ini belum pengalaman nih. Saya belum tahu tuh yang namanya kalau bisnis kayak saya sepatu bisa langsung kaya atau gimana gitu loh. Dan saya sama mantan pacar saya sama suamiku mencari usaha yang satu sistemnya sudah ada, yang kedua kita tinggal jual produk aja. Ya itu dari situlah saya mencari yang namanya bisnis kayak franchise, kemitraan. Oke, baik Ibu, ini ceritanya akan lebih menjurus nih mengenai awal mula Ibu membangun bisnis tahu jelatat ya Bu ya. Tapi sebelum itu sahabat Excellent, kita ikuti dulu yang mau lewat berikut ini. Tapi yang membedakan itu di satu sisi pertama dari tahunya sendiri kita tidak dijual di pasaran. Iya betul. Hado Balance Water adalah air minum konsumsi keluarga pertama di Indonesia yang diproduksi dengan teknologi bioelektromagnet. HDO gimana? Halo sahabat Excellent, masih bersama Excellent Business Owner dan masih bersama dengan Ibu Rosi Papahan. Tadi perbincangan kita sempat terputus mengenai cerita Ibu Rosi mengenai awal bisnisnya membangun tahu jelatat Taisi. Mari kita simak perbincangannya. Ibu tadi sempat terputus nih Ibu. Gimana cerita sih Bu awal mula Ibu membuat atau mencoba berbisnis di sini? Sebelumnya kan di perbankan lalu keluar karena tergiur nih dengan untuk menjadi pengusaha. Betul. Gimana tuh Bu ceritanya? Oke, ya kalau awalnya sih memang saya membuka usaha tahu jelatat Taisi ini itu hanya di depan teras rumah Mbak. Oh, teras teras rumahnya rumah. itu segede ya cuman 3x3. Oh, 3x3 doang ukuran rumah saya, teras rumah saya. Awalnya itu saya buka usaha ini sebenarnya sebelum tahu jelatat Taisi kita punya usaha yang tadi saya bilang sama Mbak. Iya. Usaha yang sudah punya bisnis, yang punya sistem operasionalnya oke, ada, dan kita tinggal menjalankan produknya saja. Itu pun saya berjalan sekitar 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Dari situ usaha saya juga nggak bisa jalan karena apa? Bahan baku mereka tidak bisa mensuplai saya. Oh gitu. Dan mereka semua pengusahanya pada gulung tikar. Oh. Saya bingung untuk mencari iya. kemana. Petaninya semuanya pada gulung tikar. Jadi di satu sisi pun usaha yang saya pegang ini tidak berjalan panjang dan hanya bertahan 1,5 tahun. Tapi selama saya berusaha untuk sebelum saya usaha di tahu jelatat Taisi,
usaha saya ini saya punya 5 outlet dan saya dipercaya oleh oleh master franchise-nya untuk memegang area Depok. Iya, area Nah, Depok. Area Depok ini saya pegang ada punya 5 outlet. Dari 5 outlet ini sebelum sebelum gulung tikar pun saya masih ada. Tapi karena pemasok saya, petani saya sudah gulung tikar, saya juga jadi kebingungan. Nah, disitulah saya mulai putar otak lagi, gimana caranya supaya saya tidak jadi guling tikar juga. Nah, di satu sisi saya ada outlet saya, di sekitar outlet saya ada yang namanya usaha gorengan. Oh, usaha gorengan. Nah, usaha gorengan itu sampai 1 gerobak yang ngegoreng itu sama sekali nggak kelihatan karena ditutupin orang-orang yang mau pada beli. Saking ramainya. Saking ya? ramainya. Saya pun penasaran. Oh, iya. Apaan sih itu? Saya bilang. Akhirnya saya beli, ya kan? Saya cobain. Oh, ternyata hanya biasa tahu doang. Gitu. Nah, di satu sisi saya bawa pulang. Usaha tahu gorengan itu saya bawa pulang. Dan saya bedah. Jadi sistemnya kayak ATM. Amati, tiru, baru M-nya apa ya? Saya pokoknya pelajari itulah. Iya, pelajari. Saya ini kan saya bedah bersama dengan suami. Kita pilih segala macam, kita cari tahu itu kenapa dan apa, ya kan, kita tirulah segala macam. Dari situ mulailah ada untuk ternyata gayung bersambung. Karyawan saya pun membilang, kenapa kita nggak usaha ini, Bu, Pak? Ini kayaknya oke dan semua orang pasti suka. Ya puji Tuhan, saya sama suami pun tidak langsung mengokekan juga, tapi langsung ternyata kita coba. Kita coba, akhirnya ternyata kita eksperimen selama 3 bulan. Dan saya cobanya itu mulai dari yang namanya terlalu pedas banget, keasinan, terus apa lagi ya, pokoknya ada 3 rasa yang benar-benar mereka sangat kecewa. Dan itulah eksperimen selama 3 bulan saya coba. Dan saya trialnya itu hanya ke ibu-ibu anak sekolah anak saya. Tiap hari, seminggu 3 kali, pokoknya setiap 2 hari sekali saya bawa. Cobain dulu. Saya cobain, ya. Bu, cobain Bu. Gimana Mam, gitu cobain ya? Mam. Produk baru saya. Oh, ternyata kamu nggak usah ini lagi ya? Iya, saya mau coba ini, siapa tahu. Oke. Oh, terlalu pedas. Iya. Terlalu asin. Ya kan? Banyak buat komentarnya. Terlalu keras tepungnya segala macam. Oke, ya udah. Akhirnya sampai mereka bilang, ini udah enak. Pedasnya pas. Manisnya ada, asinnya ada, pas. Nggak kepedesan, nggak keasinan. Pedasnya juga pas. Dari situ saya berani, saya sama suami sama tim saya yang tadinya cuma sekitar 5-7 orang, kami buat 1 outlet. Disitulah di teras rumah saya awalnya. Itu untuk awal bahan pembuatannya. bakunya, maksudnya resepnya itu dari ibu sendiri itu? Iya, kita racik sendiri Racik sama sendiri. suami. Kami racik sendiri sama suami, mulai dari tahunya pun dari seluruh area Depok kita cari. Oh, dicari. Iya, kita cari. Ternyata yang pas itu ya hanya tahu yang saat ini sampai sekarang yang kami Tahu coba apa tuh, ini. Bu? Tahu Sumedang. Oh, tahu ininya, Mbak. Sumedang. Dari situ kita udah coba dan ternyata kami memberanikan diri untuk buka 1 outlet tahu Jeletot Taisi. Seperti itu. Dan puji Tuhan, awal dari pembukaan gerobak dan outlet pertama luar biasa. Pencapaiannya itu bisa sampai 750 pieces sehari. Wih, Hari pertama sekitar 150, hari kedua sekitar 3,5, hari keempat sampai seminggu ternyata sampai bisa mencapai 750. meningkat terus ya tiap Ya, hari pembeliannya. dari ya? situ saya pun di rumah hanya bisa produksi cuman 1 tahun. Ya Ibu, gimana Bu cara Ibu bisa mengembangi tahu jeletot ini bisa sampai sebesar ini? Karena kan dulu Ibu cerita awalnya dari bisnis di teras rumah ya Bu ya. Iya. Lalu gimana bisa seperti ini Bu ceritanya? Oke, ya. Awalnya memang di teras rumah, Mbak. Di 1 gerobak kami memiliki satu gerobak itu ternyata respon dari masyarakat luar biasa. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan saja kami bisa memiliki 5 outlet. Oh, 5 Dari outlet. 5 outlet ini bervarian. Bervarian omset kami. Mulai dari 350 pieces sehari sampai 1.200 per hari. Oh iya. Nah,
kami main di daerah Depok, Sawangan. Dari Depok, Sawangan ini ternyata respon dari masyarakat pun luar biasa. Kami memberanikan diri untuk membuka 5 gerobak dan 5 outlet. Orang berpikiran, oh ternyata di situ ada lagi, ternyata ini bisnis franchise ya. Oh gitu. Kita bilangnya, oh ini cabangnya di sana ya, oh cabangnya di sini ya. Kita sih cuma bilang, oh iya, padahal bukan punya saya sendiri gitu loh. Kita tidak memberanikan, belum berani untuk membuka bisnis untuk kemitraan atau bisnis seperti ke franchise, dibikin franchise, kita belum berani. Karena masa usia kami baru 1 tahun. Dari 6 bulan itulah kami mempunyai 5 outlet. Dari jangka waktu 6 bulan kami mempunyai 5 outlet, Mbak. Terus di satu sisi pun ternyata responnya masyarakat sangat luar biasa. Ternyata produksi untuk di rumah pun kami udah tidak bisa. Nah, di usaha di rumah kita udah nggak muat, karena dapur juga jadi buat produksi, ruang tamu juga buat tempat produksi. Pokoknya semua kita mau ngapain susah gitu loh. Mau masak juga terganggu, harus nunggu mereka selesai. Mau main atau mau apa segala macam harus karyawan harus pulang dulu seperti itu. Dan ternyata kami juga karena permintaan dari pelanggan banyak, kami sewa satu lahan di area Depok juga. Di area Depok, di Arif Rahman Hakim kami sewa selama 1 tahun. Dari situlah kami memulai untuk bisa mengembangkan usaha kami ini. Dari tahun pertama kami bisa mencapai sekitar 64-an outlet kami bisa mencapai ya. Lalu di tahun kedua, karena rumah juga nggak muat, kami sewa satu lahan. Lahan itu pun nggak muat juga, Mbak. Saking nggak muatnya, outlet juga, mitra juga udah mulai bertambah, permintaan juga semakin banyak. Di tahun ketiga, di sinilah kami, di sini di tempat inilah kami punya ya lahan yang 1.000 meter, 1.000 meter ini, tapi kami bangun sekitar 300 sampai 400 meter yang kami bangun sekarang. Dan ini puji Tuhan sudah milik sendiri. Seperti itu. Ini tahun ketiga ya Bu ya dari awal berbisnis? Ini udah mau tahun keempat. Tahun keempat? Iya. Tadi tahun pertama ada 64 outlet ya Bu ya? Iya. Ini udah mau tahun keempat, udah berapa outlet tuh Bu? Kita sekarang outlet kita itu 130-an, Mbak. 130-an? Sekitar 130-an sekarang. Wah, luar biasa ya. 130-an. Nah, itu sampai bisa banyak outlet ya Bu ya, Pak. Sedangkan kita tahu nih ya Bu, sahabat excellent di rumah juga tahu kalau tahu tahu olahan ini banyak ya Bu ya, di mana-mana banyak. Ya, sebenarnya apa yang menjadi pembeda sih Bu untuk tahu jeletot Ibu ini? Oke, ya Mbak, itu beda banget dan semua mungkin bisa bikin yang namanya tahu isi pedas itu tahunya bisa bikin. Tapi yang membedakan itu di satu sisi pertama dari tahunya sendiri kita tidak dijual di pasaran. Iya betul. Kita produksi sendiri. Kita kerjasama dengan pabrik tahu yang pabrik tahu itu hanya bekerja sama dengan kami saja. Oh gitu. Tidak sama orang lain. Ya. Yang kedua dari ukuran tahu kami beda dari yang di pasaran. Seperti itu. Rasanya pun beda. Tahunya pun beda. Kita nggak pakai apa-apa, hanya cukup garam saja itu udah kelihatan gurih, udah rasanya udah gurih, Mbak. Seperti itu. Berarti itu ya Ibu yang menjadi ciri khas dari ciri khas dari tempat kami ini. Satu dari ukurannya juga beda, tahunya tidak dijual di pasaran, ukurannya lebih besar. Terus rasanya pun sudah gurih, ditambah dengan isian kami itu pedas gurihnya ada. Oke, baik gitu. Ibu. Manisnya juga berasa. Baik, itu yang menjadi istimewanya dari tahu jeletot Taisi ya Bu ya. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tahu jeletot Taisi, mengenai bisnis Ibu. Tapi sebelum itu kita simak yang berikut ini. Dari tahu jeletot itu sendiri itu adalah tahu pedas sebenarnya. Tahu pedas yang kalau orang Sunda bilang itu melotot gitu loh, seperti itu. Hado Balance Water adalah air minum konsumsi keluarga pertama di Indonesia yang diproduksi dengan teknologi bioelektromagnet. HDO gimana?
sahabat Excellent, masih bersama kami di Excellent Business Owner dan masih bersama dengan Ibu Rosi Pakpahan. Kita akan membahas lebih jauh mengenai bisnis Ibu Rosi di mana penjualannya tahu jeletot Taisi. Mari kita simak perbincangannya. Ibu nih, kalau boleh menurut pendapat Ibu nih ya, kan kita bisa tahu nih sahabat Excellent yang di rumah pasti juga tahu bahwa tahu pedas olahan yang namanya di Jakarta itu udah banyak banget. Di Indonesia tuh udah banyak pedagang penjual tahu pedas olahan. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai mereka ini? Apa Ibu menganggapnya sebagai sebuah saingan atau gimana? Oke, kalau misalkan dibilang saingan, pasti ada saingan, Mbak. Iya. Tapi di saingan itu kita berpikir positif saja. Masih banyak orang yang mau membuat bisnis ini bisa berjalan supaya bisa mengembangkan dan membantu orang banyak. Kalau untuk saingan, buat saya tidak takut. Kami berusaha untuk mencari, membuat dan menciptakan inovasi yang lain supaya masyarakat ataupun penggemar tahu kami ini tidak bosan. Iya, gitu. terus melakukan inovasi ya, Bu ya? Kami melakukan inovasi, Mbak. Jadi yang awalnya kami hanya tahu isi pedas tok. Di tahun kedua kami mencoba inovasi dengan varian isi. Oh, isinya sekarang udah bermacam-macam berarti? Kita ada tambahan lagi, Mbak. Iya. Tambahannya itu varian isinya itu ayam. Oh, ada ayam. Sama sosis. Oh, gitu. Ya. Jadi nggak cuma pedas ya, Bu, tapi ada isi ayam, Ya. isi sosis. Tapi yang paling ciri khas kami itu tetap tahu pedas. Tetap. Ya. Tahu isi pedas, tapi ada tambahan inovasinya ayam dan sosis seperti itu. Oh, gitu. Itu inovasi dari Iya. Ibu ya mengenai tahu jeletot Ibu ya. Betul. Oke. Terus kalau saya boleh tahu nih, Bu ya, Ibu menggunakan brand tahu jeletot Taisi. Ya. Mungkin yang sahabat Excellent di rumah, apa sih maksud dari Taisi, maksud dari nama brand itu? Mungkin ada sebuah makna, sebuah arti di balik itu. Sebenarnya sih nggak ada, Mbak. Tapi mungkin yang namanya orang Indonesia pengennya ke barat-baratan, gayanya mesti ke barat-baratan. Gitu. Jadi dari tahu jeletot itu sendiri itu adalah tahu pedas sebenarnya. Tahu pedas yang kalau orang Sunda bilang itu melotot gitu loh, seperti itu. Jadi kalau nama Taisi ini sebenarnya nggak ada yang spesial sih, nggak ada. Cuman ada istilahnya ya, kami punya istilah ya, memang kami pakai ya tahu isi pedas sebenarnya, tahu isi namanya Taisi kami sikatnya. Seperti itu, gitu, simpel sih, Mbak, simpel. gitu. Tapi ya itulah yang kami ciptakan supaya orang lebih gampang mengingat gitu loh. Iya. Seperti itu. Biar langsung tahu jeletot Taisi ya punya Ibu Rosi gitu ya. Langsung keinget gitu ya, Bu Amin, ya. amin. Oh iya, Bu. Biasanya nih kalau dalam menjalankan bisnis nih pasti ada yang namanya tantangan. Berbagai tantangan yang Ibu alami dalam membangun bisnis tahu jeletot Taisi ini. Mungkin bisa dibagikan ke sahabat Excellent, Ibu. Gimana Ibu tantangan selama tahun keempat ini? Sebenarnya tantangannya apa ya kira-kira ya, tapi buat saya tantangannya itu dari pribadi saya sendiri, mungkin sama suami kita punya tantangannya di SDM juga sebenarnya. Ada masalah SDM, tapi itu pun dengan kita merangkul orang-orang yang semua karyawan saya tidak ada yang berpendidikan. Oh, gitu. Jadi buat saya tantangannya sangat susah untuk mengutarakan ilmu saya sama suami itu ke karyawan. Itu paling susah karena mereka pendidikannya tidak ada. Semua karyawan saya memang tidak ada pendidikannya. Itu karena ini usaha kan masih usaha keluarga, Mbak. Iya. Jadi di satu sisi keluarga dan kami jadi lebih enak, akrab segala macam dengan kondisi seperti itu. Kalau untuk tantangan yang selanjutnya, di samping kami susah untuk menginformasikan ide-ide kami ini, bergantinya orang ya tetap ke SDM. Betul, kuncinya SDM, seperti ya. itu, tantangannya seperti
seperti itu aja sih Mbak. Dari produksi sendiri kayak misalnya tahu nih, kita tahu harga tahu kadang naik turun, terus Iya. kadang ada, kadang suka nggak ada. Itu Ibu ngakalin dari segi produksinya gimana tuh Bu? Kalau untuk pernah mengalami seperti itu, kami pernah memang mengalami sempat tahu tidak ada, Iya. cabai pun pernah tidak ada. Mahal, cabai mahal. Mahal memang Iya. iya mahal, tapi seperti yang kami pernah kita jalankan memang itu pun dengan cara ya sistematis untuk pengolahan dari bahan baku, kita harus bisa safety sendiri gitu. seperti itu. Dan kita harus akalinnya ya pertama ya bagaimana caranya supaya orang tetap bisa membeli produk saya ya kan dengan harga yang tidak terlalu mahal, bisa dijangkau orang banyak, kalangan bawah pun bisa, kalangan atas pun mau masuk seperti itu. Untuk ininya sih kalau antisipasi yang kami lakukan ya saya sama suami bersama tim saya kita mengikat untuk para supplier seperti itu. Suppliernya kita memang tidak memegang 1-2 orang, tapi kita minimal memegang 2-3 orang. Gitu. Jadi kalau misalkan supplier saya tidak bisa memenuhi permintaan saya, kita bisa alihkan ke tempat lain seperti itu. Dan mungkin Mbak belum pernah merasakan yang namanya cabai seharga 120 per kilo. Iya, belum. Saya pernah Mbak, gitu. Tapi ya antisipasinya seperti itu. Kita tidak pernah mengurangi rasa. Oh nggak pernah Kita ya? tidak pernah Harga juga nggak mengurangi pernah takaran, dinaik? Harga pun tidak Nggak pernah dinaik. kami naikin. Oh. Baru tahun ini kami menaikin harga jadi 2.500 sampai 3.000. Tahun ini ya baru? Ya. Gitu. Di tahun keempat inilah kami berani menaikkan seperti itu. Karena tidak bisa langsung kami bergerak sendiri. Iya, karena betul, mitra betul. kami yang kami pikirin Iya, seperti itu Mbak. Oh ya Gitu. betul. Kalau dari ini deh Bu, itu tadi kan cerita Ibu mengenai tantangan Ibu dan cara Ibu menjawab tantangan tersebut ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu juga nih sebenarnya visi misi Ibu dalam menjalankan bisnis ini tuh apa sih Bu? Visi misinya, kalau visi misi saya itu sebenarnya bukan mau jadi pengusaha sih Mbak. Visi misinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat banyak orang, hanya itu saja. Itu tujuan Ibu membuat Ya. bisnis ini ya Bu ya? Dan bisa menjadikan gorengan ini naik kelas gitu loh. Oh jadi gorengan Gitu nggak sih. cuma di kaki lima Ya, gitu enggak, ya? kan selama ini kan orang taunya gorengan apa sih? Cuman gorengan di pinggir jalan yang hanya sebikin kresek doang seperti itu. Tapi ya di satu sisi saya dari tahu Jolotot Taisi ini bisa menciptakan supaya ternyata gorengan itu bisa naik kelas dan mungkin suatu saat nanti bisa ke presiden atau kemana seperti itu. Dikenal di kalangan presiden Iya, ya, atau di Jolotot kalangan Ibu ya? atas, kelas atas lah, Kelas kasarnya. atas ya. Oh gitu. Nih Bu, selama 4 tahun menjalani bisnis ini nih, khususnya selama 4 tahun, ada pengalaman pahit yang banget Ibu nggak bisa lupain dalam menjalani bisnis ini selama 4 tahun menjalani? Iya. Yang paling pahit Mbak, Iya. kayaknya apa ya? Kayaknya belum ada. Belum saat ini. ada. Belum Wah, ada berarti sampai pahit banget kayaknya sih nggak belum ada. ada. sih, Berarti Mbak. lancar-lancar aja nih 4 tahun masih ini. bisa terkontrol. Kalau saya bilang sih masih bisa kita kontrol. Segala macamnya masih bisa tahap wajar sih Mbak. tetap wajar ya, Seperti masih itu. bisa ditangani lah ya Bu Iya. ya. Jadi nggak ada yang sampai pahit buat itu, nggak ada ya Bu ya. Nggak ada lah. Puji Tuhan. Oh ya Bu ya, kalau boleh tahu juga nih Bu, dinamika pekerjaan Tahu Jolotot ini memungkinkan Ibu untuk mencoba berkarir lagi nggak sih Bu? Jadi bisnis juga, tapi berkarir di perbankan juga gitu. Mungkin kalau untuk saya balik lagi untuk berkarir sebagai karyawan kayaknya Enggak. nggak dulu. Karena nggak memungkinkan waktunya gitu Bu. Karena memang lebih enak mengatur usaha sendiri seperti itu. Oh iya, jadi lebih enak terjun langsung ya Bu Iya. ya. Oh, gitu. Bukan karena waktunya emang nggak ada. Enggak. Oh gitu, baik-baik. Kita akan membahas lebih dalam lagi nih Oke. karena perbincangan kita makin seru nih Bu. Tapi sebelum itu kita lihat iklan yang berikut ini. Moto yang saya pegang itu siapapun kita, dimanapun kita, kalau mau berusaha lakukanlah segera, jangan tunda-tunda waktu.
Hado Balance Water adalah air minum konsumsi keluarga pertama di Indonesia yang diproduksi dengan teknologi bioelektromagnet. HDO gimana? Sahabat Excellent, masih bersama kami di Excellent Business Owner dan masih bersama dengan Ibu Rosi Pakpahan. Mari kita simak perbincangannya. Ibu, sahabat Excellent yang di rumah pengen tahu nih Bu, apa sih Bu pelajaran dan makna hidup yang Ibu peroleh nih selama menjalani bisnis tahu gelato Taisi ini? Oke, kalau untuk makna hidupnya, saya bisa membantu orang banyak. Yang dimana mereka sama sekali nggak punya pendidikan, bisa bekerja dan bisa membantu keluarganya menghidupkan anaknya dan keluarganya di sekolah juga bisa ada. Itulah manfaat yang sangat-sangat bisa saya ambil dari situ, membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendidikan tinggi. Itu aja sih Mbak. Jadi ingin apa ya, untuk membantu orang ya Bu ya, Ya. tadi yang nggak punya pekerjaan jadi bisa punya pekerjaan. Betul. Wah, mulia sekali Ibu tujuannya Ibu. Oh ya Bu, ada nggak sih target Ibu sampai saat ini yang belum tercapai? Ada banyak Mbak. Wah, sebenarnya. apa tuh Bu, bisa dibagikan? Kalau saya sih pinginnya, impian saya tuh nggak muluk-muluk. Di samping usaha saya ini pengennya naik kelas. Naik kelasnya itu bisa dibilang saya pengen gorengan itu tidak yang namanya hanya beredar di pinggir jalan. Pengennya ya di satu sisi saya bisa menaikkan kelas produk saya ke kalangan orang di atas level yang lebih tinggi, tinggi, ya seperti itu. Satunya mengekspansi ke luar kota. Oh, iya, Jadi betul. nggak hanya di area Jabodetabek aja, seperti itu. Impian saya Saya seperti itu. itu. Yang kedua, yang pasti ya kita lagi in proses juga ya, namanya bikin yang namanya mini cafe sebenarnya. Wih, Mbak. mini cafe, Itu betul. pun karena dikasih kepercayaan untuk mengisi di indoor, karena selama ini kan di outdoor Outdoor terus terus, kita. ah. Nah, di indoor ini kita mau menciptakan jadi yang ternyata ini nggak hanya cemilan biasa seperti itu. betul. Ternyata bisa buat tempat nongkrong juga. Oh, jadi buat tempat nongkrong. Nongkrong seperti sekarang itu. pakai makanya tahu gelato Taisi Ya. ya Bu ya. Oh, gitu. Lagi Pengennya on seperti proses itu. nih. In proses Mbak, dalam waktu dekat di bulan ini juga. Di bulan ini Iya. akan segera launching nih Bu. Iya. Kalau wujud realnya nih, nyata untuk mewujudkan impian itu prosesnya tuh apa aja sih yang mulai lalui? Yang kita kerjakan. Kerjakan, Ya, yang kalau misalkan pertama ya satu, saya ini kan nggak bisa, kita dari Tahu Gelato Taisi ini nggak bisa hidup sendiri, maksudnya nggak bisa berjalan dengan sendiri. Di samping kita berjalan seperti ini, kita megang komunitas Mbak. Oh, megang komunitas. Jadi Ada melalui- komunitasnya. kita punya komunitas juga dari UKM Depok, dari TDA Depok, ya kan. Saya megang area Depok juga Oh, kita. Depok, TDA, UKM Depok,
IKD, terus GCI kita pegang juga seperti itu. Jadi mungkin nanti di komunitas inilah yang bisa membuat pergerakan usaha kami itu bisa bergerak cepat juga dan banyak dikenal orang banyak seperti itu. Melalui komunitas sangat membantu juga, Mbak. Dari komunitas sangat Iya. membantu ya Bu ya. Oh gitu, baik-baik. Oh ya Bu ya, dari pengalaman hidup Ibu nih selama berapa tahun Ibu? Umurnya sekarang? Saya sekitar 37 tahun. 37 tahun. Ibu pernah berbisnis, terus gagal, kembali lagi bekerja, terus nyoba lagi untuk berbisnis. Pernah mengalami yang namanya ya jatuh bangun ya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih Bu sosok-sosok orang yang selalu memotivasi Ibu di saat Ibu lagi jatuh, terus saat Ibu sekarang udah bangkit lagi? Dan apa sih yang dilakukan orang tersebut biasanya Bu? Oke. Yang pasti yang sangat membantu saya itu pertama keluarga saya. Ya. Saat ini saya memiliki 3 anak, Mbak. Tiga anak. Anak saya memang yang bisa jadi motivasi saya untuk lebih bisa tough, kuat dan bisa maju ke depan. Dan yang kedua yang sangat membantu saya ya suami. Oh ya, suami pasti. Dan yang ketiga pasti orang tua, seperti itu, keluarga. Mereka lah orang-orang yang sangat bisa mengimbangi untuk mengisi kemajuan dari usaha Tahu Jeloto Taisi ini. Mereka-mereka ini ya Bu yang Ya. selalu memotivasi Ibu ya. Betul. Oh betul. Kalau boleh tahu moto Ibu apa ya Bu? Moto Ibu dalam menjalani hidup ini? Kalau moto saya, Iya Bu, apa tuh? kalau saya pribadi, moto yang saya pegang itu siapapun kita, dimanapun kita, kalau mau berusaha lakukanlah segera, jangan tunda-tunda waktu. Kalau jatuh ya bangun lagi. Kalau sudah pernah gagal, kita harus bangkit lagi, tetap berjuang. Moto itu Ibu ya. Mungkin sahabat excellent bisa melihat, bisa mendengarnya dan akan melakukan seperti moto Ibu Amin, ya. amin, Amin. amin. Oh ya Bu, kita akan kembali nih Bu ke yang kehidupan Ibu nih. Ibu kita bisa lihat Ibu udah cukup sibuk nih di bisnis Ibu, sibuk di keluarga Ibu, udah punya 3 anak ya Bu ya. Ya, ada nggak sih hobi lain Ibu di luar bekerja sebagai business owner? Kalau hobi, yang pasti saya tukang makan. Tukang makan. Doyan makan, suka masak juga, sama yang pasti traveling. Juga traveling. Iya. Kemana aja tuh Bu biasanya? Jalan-jalan yang pasti ya bisa ngebikin suasana satu tidak membosankan gitu loh. Seperti itu, bersama dengan keluarga pastinya. Oh gitu. Jadi bisnis tahu ini ya karena Ibu suka makan ya Bu ya? Iya. Ayo, Ibu juga setahu saya nih, Ibu sudah melahirkan sebuah buku. Oh, Apakah menulis itu hobi Ibu juga? sebenarnya sih enggak juga, Mbak. Cuman kebetulan memang itu bantuan dari suami. Oh, bantuan dari ya. suami. Di satu sisi kami selalu curhat lah rasanya, gitu. bisa untuk mengembangkan gimana sih supaya Tahu Jeloto Taisi kita ini bisa lebih maju lagi, bisa banyak dikenal orang banyak, dan itu pun nulisnya pun berdua sebenarnya sama berdua. suami berdua gitu loh. Makanya diciptakanlah itu suatu buku yang namanya 20 pengusaha UKM sukses kalau nggak salah. 20. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi kerjasama antara Ibu sama suami ya bisa Ya. menghasilkan sebuah buku ya. Betul. Bisa dibilang lah menulis salah satu hobi Ibu. Betul juga sih. Baik, kita akan membahas nih Bu lebih lanjut lagi mengenai buku Ibu nih. Mungkin Ibu bisa ceritakan buku Ibu kepada sahabat excellent. Oh, gitu. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu yang berikut ini. Buatlah dan ciptakanlah inovasi supaya semua orang bisa menikmati produk kita sendiri. Hado Balanced Water adalah air minum konsumsi keluarga pertama di Indonesia yang diproduksi dengan teknologi bioelektromagnet. HDO gimana?
Excellent masih bersama kami di Excellent Business Owner dan masih bersama dengan Ibu Rosi Pakpahan. Tadi perbincangan kita sempat terpotong mengenai salah satu hobi, bisa dikatakan hobi Ibu Rosi, yaitu menulis sebuah buku. Mari kita simak perbincangannya. Ibu, tadi Ibu belum ngupas lebih dalam nih secara general mengenai buku Ibu. Mungkin bisa, selain tadi kan Ibu bilang berdua menulis ya sama suami, itu gimana Bu cerita dari buku itu? Ya, awalnya sih sebenarnya itu buku yang kita bikin itu sebenarnya dari penghargaan juga sih Mbak. Penghargaan itu meminta kita supaya menulis suatu buku. Di mana buku itu menceritakan tentang bisnis kami. Ya. Dari awal gitu ya, berdiri. Dari awalnya seperti itu. Tapi bisnis ini pun bisa kita buku ini pun bisa kita jadikan sebagai motivasi. Motivasi buat para pengusaha yang pemula maupun yang kadang bisa dibilang lagi sedang tahap berjalan gitu. Lagi mau down. Oh, lagi mau down. Ya, itu buat motivasi supaya entrepreneur atau pengusaha muda bisa lebih maju lagi dan bisa tambah semangat lagi. Bisa baca buku Ibu ya? Betul. Baik. Itu sangat luar biasa. Nih, Ibu sibuk di bisnis Ibu. Ibu nulis buku juga. Dan tadi Ibu di segmen sebelumnya bilang kalau Ibu itu salah satu hobi Ibu traveling juga. Nah, Ibu udah punya anak 3. Gimana sih bagi waktunya antara hobi Ibu, traveling, terus antara bisnis Ibu dan keluarga? Oke, yang pasti sih pertama pasti keluarga dulu Mbak ya. Kalau traveling masih bisa kita imbangkan. Yang keluarga, saya bagi waktunya ya cukup simple. Seperti biasa pagi-pagi saya harus bantu anak-anak saya dulu. Yang sebelum mereka ke sekolah segala macam kita mempersiapkan dulu di rumah. Setelah itu ya seperti biasa, seperti saya seorang karyawan karena saya juga kerja di sini nggak sendiri. Status saya juga di sini bisa dibilang sebagai karyawan karena harus kita punya disiplin. Iya, betul. SOP-nya pun ada, nggak bisa sembarangan. Iya, benar. Kita datang ke kantor ya bikin seperti biasa suasana untuk menciptakan supaya kantor kita ini tidak sunyi senyap atau seperti apa. Dengan menciptakan setiap hari inovasi, menciptakan supaya kalau misalkan ada kekurangan atau apa kita bisa mengimbanginya seperti itu. Kalau untuk masalah traveling kita waktunya ya kita ikutin sekolah anak. Kalau sekolah anak libur kita baru traveling. Gitu. Seperti itu. Itu cara Ibu untuk membagi waktu ya Bu ya. Baik. Nih kalau kita balik lagi nih Bu ke produksi Ibu. Ibu tadi bilang ada inovasi. Nggak cuma dari segi rasanya juga, dari tahunya. Nah, dari packagingnya sendiri nih, kalau saya boleh lihat nih ya, sahabat Excellent bisa sorot, ini bentuknya tuh cukup unik. Sebelumnya apa emang sudah seperti ini packagingnya atau gimana Bu? Oh enggak Mbak. Oh enggak, gimana? Packaging kita ini baru. Oh baru. Awalnya kita cuma pakai plastik dan kresek, itu seperti yang saya bilang awalnya itu hanya gorengan yang mungkin hanya pakai kantong kertas. Oh, dari kantong kertas kantong biasa. Kertas biasa sama plastik itu awalnya kita Mbak. Tapi ya seperti yang kami ciptakan, yang kami inovasikan, dan kami juga semua untuk legalitas karena kami juga udah lengkap semuanya, mulai dari halal kita sudah ada, puji Tuhan sudah terhalal, higienis kita juga udah ada, segala macam, izin usahanya kita juga udah ada, segala macamnya kita lengkap. Jadi di satu sisi itulah yang membuat kami supaya menginovasikan packaging kita yang eksklusif ini. Jadi tingkatnya naik ya Bu ya dari packaging itulah yang juga. saya bilang naik kelas. Itulah ya Mbak. Itu yang mau bikin saya bisa naik kelas. Ya orang nggak bakalan malu membawa gorengan tahu taisi dengan ciri khas hanya gorengan, tapi dengan kita bungkus dengan bungkus eksklusif, dus yang eksklusif yang kami punya, mereka tidak akan malu seperti itu. Sehingga dipandang pun juga enak ya Bu ya. Jadi udah nggak pakai kresek-kresek lagi, tapi udah pakai packaging. Dan tidak malu ya. Tidak malu. Ya. Betul sekali Bu. Nah, ini dari segi packaging nih. Kalau saya lihat juga nih Bu ya, di sekitaran sini banyak sekali piagam-piagam Ibu. Wah, bisa dilihat bisa banyak. Mungkin Ibu bisa ceritakan nih piagam-piagam Ibu. Ya, di piagam yang kami dapat ini awalnya itu sebenarnya kami juga nggak nyangka ya Mbak. Jadi di satu sisi
mereka membuat kami tuh, kami jadi tahu gelato Thai itu the most favorite food. Oh, the most Ya, favorite food, jadi ya, betul. favorit terbaik sama quality produknya yang terbaik, itu kita dapat. Terus kita juga dapat sebagai dari top sebagai top kuliner Indonesia. Indonesia Award ya. Kuliner Indonesia ini mereka yang bikin supaya profesi ini kita dari profesi award dari ininya. Terus ada kami juga dapat dari Women Academy. Oh, Women Academy itu jadi kompetisi antara perempuan Indonesia. Kita dapat nominasi juga dari sekitar berapa ratus orang. Kita dapat 20 besarnya penghargaannya. Terus kita juga dapat sebagai penghargaan franchise award, kita juga dapat seperti itu, Mbak. Oh, begitu banyak ya penghargaan Ibu ya. Ya, puji Tuhan mereka masih percaya sama kita. Oh, betul. Iya. Oh ya, Bu. Udah banyak penghargaan yang Ibu dapat. Udah banyak inovasi yang Ibu kerjakan. Kiat-kiat sukses yang ingin Ibu bagikan kepada sahabat Excellent itu apa sih, Bu? Kiat suksesnya ya yang satu, tidak pantang menyerah, ya kan? Tidak pantang menyerah, tetap berusaha, kerja keras dan berdoa. Itulah yang saya pegang seperti itu. Oh, Mungkin gitu. untuk sahabat Excellent pun bisa menciptakan, kalau memang mempunyai ide atau usaha yang bisa membangun untuk pengembangan usaha, lakukanlah sekarang, jangan tunda-tunda karena kesempatan tidak datang dua kali. Semoga itu bisa membuat semangat para Excellent. Itu juga. kiat-kiat sukses dari Ibu ya. Jangan menunda-nunda dan Betul. lakukan sekarang dan pantang menyerah. Iya. Ya, itu kiat-kiat sukses dari Ibu. Kalau pesan-pesan khusus nih, mungkin ada pesan-pesan khusus buat sahabat Excellent untuk para pembisnis yang baru memulai usahanya atau sedang mengalami jatuh gitu. Apa pesan-pesan Ibu untuk sahabat Excellent? Pesan-pesan yang buat para Pembisnis ya? pembisnis atau entrepreneur yang baru ataupun yang sedang menjalankan usaha, ya kiat-kiatnya ya seperti pesan saya, ya lakukanlah yang terbaik, buatlah dan ciptakanlah inovasi supaya semua orang bisa menikmati produk kita sendiri, dan berbuatlah dengan ikhlas Dan tulus ya, dan Bu ya. tulus. Sip, baik. Jangan lupa berdoa, itu pasti Ya, ada jalannya. Oke. Ya, tadi itulah pesan-pesan dari Ibu Rosi Pakpahan untuk semua sahabat Excellent, para pembisnis yang baru memulai usahanya atau yang sedang menjalankan usahanya. Terima kasih kepada Ibu Rosi sudah Sama-sama, berkunjung Mbak. ke program Excellent Business Owner kami. Iya. Sudah bersharing, sudah membagikan pengetahuannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, baik sahabat Excellent, demikianlah Excellent Business Owner kali ini. Semoga program ini dapat menginspirasi sahabat Excellent semua untuk dapat berusaha menjadi lebih baik lagi, baik di bisnis Anda, di karir Anda, dan pribadi Anda. Saya Sarah Gustriana dan Rosi Pakpahan, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Strive for excellence. Pemirsa dan sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Jadi, Anda pasti akan sukses. orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda?